percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Salve sahabat Katoliko keren, tak terasa kita sudah berada di Jelajah Umat Katolik episode Negara ke-106. Selamat datang di negara terujung utara dunia, ya, Greenland. Greenland sampai saat ini belum menjadi negara yang berdaulat karena masih berada di bawah kekuasaan negara Denmark. Namun, Greenland memiliki benderanya sendiri dengan ibu kotanya di kota Nuuk. Muncul sebuah pertanyaan, bagaimana kehidupan umat Katolik di negeri paling utara dunia yang mencakup pulau terbesar sedunia ini? Inilah Jelajah Umat Katolik episode Greenland. Satu, sejarah. Agama Katolik masuk ke negara Greenland sekitar tahun 1000 dengan bantuan Raja Norwegia. Lalu semakin banyak penduduk yang meminta dibaptis menjadi Katolik, hingga telah berdiri sebuah keuskupan di negara Greenland bernama Keuskupan Gardar dengan sekitar 5.000 jiwa umat Katolik yang tersebar di 16 paroki. Namun, iman Katolik lenyap di Greenland usai memasuki masa reformasi Protestan di abad 16. Di masa ini, tata uskup mengalami kekosongan yang panjang, akibat gereja Katolik yang dilarang dan dibatasi berkarya di Greenland oleh pemerintah Denmark yang adalah Protestan Lutheran. Keuskupan Gardar pun ditutup. 300 tahun kemudian iman Katolik mulai kembali hidup di Greenland usai pemerintah Denmark mulai memberikan kelonggaran dalam kebebasan beragama bagi penduduk. Greenland yang dulunya memiliki keuskupan sendiri, di tahun 1855 mulai masuk menjadi bagian dari keuskupan negara Denmark yang kini adalah Keuskupan Copenhagen karena tak ada lagi keuskupan di Greenland yang berdiri akibat reformasi Protestan yang terjadi kala itu yang berdampak pada karya misi gereja Katolik di sejumlah negara di Eropa Utara. Pada tahun 1930, Uskup Copenhagen di negara Denmark mengutus para misionaris Katolik untuk berkarya menghidupkan kembali iman di Greenland. Pada tahun 1953, pemerintah negara Denmark resmi memberikan kebebasan beragama penuh bagi penduduk, dan ini tentu berdampak juga bagi Greenland yang masih menjadi bagian kekuasaan mereka setelah ratusan tahun lamanya hanya mengakui agama Protestan Lutheran sebagai agama resmi negara. Pada tahun 1972, paroki Katolik yang baru pun akhirnya didirikan kembali di negara Greenland, yaitu paroki Kristus Raja Kota Nuuk. Ini merupakan satu-satunya paroki Katolik di Greenland pasca reformasi Protestan yang melarang keras misi Katolik kala itu di Greenland dan Denmark. Gereja Katolik pun perlahan-lahan mulai kembali dan bangkit di Greenland. Pada tahun 1980, para suster dari salah satu kongregasi mulai mendirikan misi di ibu kota negara Greenland, yaitu kota Nuuk. Pada tahun 2007, sebuah pertemuan internasional yang membahas lingkungan diselenggarakan di negara Greenland, tepatnya di Gereja Katolik Paroki Nuuk. Ini tentu menjadi kesempatan yang luar biasa yang menyentuh bagi negara Greenland, khususnya lagi umat Katolik Greenland yang merupakan komunitas yang kecil. 2. Wilayah gerejawi. Saat ini umat Katolik Greenland masuk dalam wilayah Keuskupan Copenhagen, Denmark, yang mencakup 3 negara sekaligus, yaitu Denmark, Kepulauan Faroe, dan Greenland. Di negara Greenland terdapat satu-satunya paroki yang berdiri, yaitu Paroki Kristus Raja Kota Nuuk, di mana paroki ini mencakup seluruh daratan negara Greenland yang merupakan pulau terbesar sedunia. Tiga, kaum religius. Hingga tahun 2021 hanya terdapat satu pastor yang berkarya di negara Greenland. 4. Umat.
Berikut demografi agama penduduk negara Greenland tahun 2010. 96% penduduk Greenland merupakan Protestan, khususnya Gereja Lutheran Greenland. 3% merupakan ateis dan agnostik. 1% sisanya merupakan agama lain, termasuk agama Katolik dan juga agama tradisional Inuit. Kita masuk pada kekatolikan di negara Greenland. Hingga tahun 2021, terdapat 100 jiwa umat Katolik di negara Greenland, atau hanya mencakup 0,2% dari 56.000 jiwa penduduk di negara Greenland. Umat Katolik Greenland merupakan komunitas kecil yang terus berjuang menghidupi iman mereka di negeri terujung utara dunia ini. Berikut perkembangan umat Katolik di Greenland. Di tahun 2010 hanya terdapat 50 jiwa umat, dan di tahun 2021 tumbuh 2 kali lipat menjadi 100 jiwa umat. Sebagian besar umat Katolik Greenland merupakan pendatang, dan ada juga yang merupakan penduduk asli dari negara Greenland atau dari suku Inuit. 5. Gereja. Di negara Greenland berdiri gereja Katolik yang begitu indah berpadu dalam pemandangan salju dan aurora yang memukau. Inilah Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Kota Nuuk. Gereja ini terletak di ibu kota negara dan berdiri sejak tahun 1972. Misa di gereja ini digelar dalam bahasa Denmark dan bahasa Inggris. Ini merupakan satu-satunya gereja Katolik yang berdiri di negara Greenland. Sahabat Katoliku keren, sampai di sini dulu jelajah umat Katolik kita episode negara ke-106 Greenland. Luar biasa ya perjuangan umat Katolik Greenland. Semoga iman Katolik terus bertumbuh di negara ini. Sampai jumpa di jelajah umat Katolik episode negara selanjutnya. Katoliku memang keren, salve! Salve sahabat Katoliku keren. Mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Tahun 2025 adalah tahun yubileum. Pintu suci di 4 gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun yubileum ini bersama Katoliku keren akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan Tahun Baru 2026, juga bersiarah di 2 kota penting bagi umat Katolik dunia sekaligus, yaitu Vatikan dan Yerusalem. Peziarahan Katoliku keren di tahun yubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci, yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia, Monaco, San Marino, Vatikan, Israel, Palestina, dan Yordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katoliku keren bersiarah bersama kami di tahun yubileum yang penuh rahmat. Salve!